Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Nindya Oktaviani Setiawan yang akan menjelaskan materi Sumpah Pemuda dan makna isi Sumpah Pemuda. Yang kali ini akan menjelaskan materi Sumpah Pemuda dan makna isi Sumpah Pemuda. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang sejarah Sumpah Pemuda. Peristiwa Sumpah Pemuda merupakan suatu pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Sumpah Pemuda dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1908, hasil rumusan dari Kerapan Pemuda-Pemudi atau Kongres Pemuda II Indonesia yang hingga kini setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda Indonesia merupakan sumpah setia dari hasil rumusan Kerapan Pemuda-Pemudi Indonesia atau yang dikenal dengan Kongres Pemuda I dan Kongres Pemuda II. Nah, melalui kongres itulah kita bisa mengenal Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda I berlangsung di Jakarta pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926. Di kongres ini mereka membicarakan pentingnya suatu bangsa bagi perjuangan menuju kemerdekaan. Kemudian pada tanggal 27 sampai tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda Indonesia kembali mengadakan Kongres Pemuda II. Dan pada tanggal 28 Oktober 1928, seluruh peserta membacakan Sumpah Pemuda. Sejak saat itu, setiap tanggal 28 Oktober kita memperingati Hari Sumpah Pemuda. Yang kedua, pengertian Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan salah satu peristiwa bersejarah yang dialami oleh bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928 dan hingga kini dikenal sebagai Perjuangan Bangsa Indonesia. Yang ketiga, makna isi Sumpah Pemuda. Yang pertama, menyatukan perjuangan bangsa Indonesia. Makna Sumpah Pemuda bagi bangsa Indonesia yang pertama yaitu menyatukan perjuangan bangsa Indonesia. Lahirnya Sumpah Pemuda menjadi titik awal perjuangan para anak muda. Yang kedua, mendorong semangat juang generasi muda, yaitu semangat membara para anak muda yang mencetuskan Sumpah Pemuda kala itu bisa menambah energi positif para generasi penerusnya. Yang ketiga, menumbuhkan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, yaitu saat Sumpah Pemuda diikrarkan, tampak jelas kebanggaan dari pemuda dalam setiap kalimat isi Sumpah Pemuda tersebut. Selanjutnya, isi Sumpah Pemuda. Yang pertama itu adalah kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah. Yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa. Yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Selanjutnya, contoh nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Yang pertama itu adalah sikap rela berkorban. Yang kedua adalah meningkatkan cinta bangsa dan tanah air. Yang ketiga adalah semangat persaudaraan. Keempat adalah mengutamakan kepentingan orang lain. Yang kelima adalah persatuan. Yang keenam adalah dapat menerima dan menghargai perbedaan yang ada. Tokoh-tokoh yang berperan dalam Kongres Pemuda II. Yang pertama adalah Swegondo Jojo Puspito, tokoh yang memimpin jalannya kegiatan Kongres Pemuda II. Yang kedua ada Muhammad Yamin, memberikan usulan dan mendorong agar bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan dalam Ikrar Sumpah Pemuda. Yang ketiga ada Suwenario Sastrowardoyo, seorang penasehat panitia dalam merumuskan Sumpah Pemuda dan pembicaranya. Yang keempat ada W.R. Supratman sebagai seorang wartawan, pengarang, penciptanya lagu Indonesia Raya. Yang kelima ada Djoko Marsaid, aktivis yang menjadi ketua dari Jong Java. Yang keenam ada Sarmidi M, aktivis pendidikan. Ketujuh ada Amir Syarifuddin, wakil ketua dari Jong Batak Bon dan aktivis yang sangat anti Jepang.
Yang ke-8 ada J. Laimena, anggota Panitia Kongres Pemuda 2. Sudah Ibu jelaskan materi-materi yang telah Ibu sampaikan. Jadi kalian semua diharapkan mengerjai tugas di classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.